kembali ke video unboxing gue yang kedua. Kali ini gue kedatangan jam Pagani Design. Ya, ini dia bro. Packagingnya terbuat dari karton dan ada logonya Pagani Design. Nah, Pagani Design ini juga sama bro, jam homage-nya Rolex Submariner. Karena gue nggak tahu kenapa, pokoknya gue punya cita-cita, bucket list gue adalah semua yang berhubungan dengan Rolex Submariner sampai gue bisa beli tuh Rolexnya. Oke bro, langsung lanjut kita. Yap, jamnya udah keluar dari kandang nih bro. Nah, ini kebetulan yang gue punya dan gue dapet adalah homage Rolex Submariner Blue Dial and Gold Accent. Sebentar ya bro, sebelum kita ke jamnya, kita taruh dulu jamnya, kita lihat apa di dalam boxnya. Oke bro, sebentar. Nah, di dalam boxnya terdapat, pasti karena gue belinya second, jadi ada extra link. Nah, ini extra linknya. Kemudian juga gue dapet manual instruction, user manual, dan warranty card. Kita cek nih bro, warranty cardnya. Nah, ini umum sekali nih buat jam-jam asal negeri Tiongkok. Kalau lo beli di China langsung via AliExpress, lo pasti akan mendapatkan warranty card, international warranty, tapi selalu tidak pernah dicantumkan kapan belinya, siapa sellernya. Tapi kalau gue lihat di webnya, ini berlaku untuk 1 tahun service dan parts. Oke, berikutnya kita cek user manual. Nah, ini yang menarik, ini jam padahal made in Tiongkok bro, jadi dibuat di sana, tapi semua user manualnya itu dalam berbahasa Inggris, nggak multi language. Nah, ini menurut gue nemuin sesuatu yang menarik. Jadi ternyata nih, advice for use: jangan adjust calendar between 9 PM to 3 AM when the parts of the watch revolve with the calendar, so that quick adjustment of the calendar may result in damage. Nah, ternyata ini bro, nah ini baru sekali nih gue tahu nih, terus terang gue baru tahu ternyata emang kita nggak boleh, khusus Pagani mungkin ya, atau jam-jam yang lain lah, lo komen deh di bawah deh, atau mungkin jam lain juga termasuk nih, jam 9 sampai jam 3 pagi itu lo nggak boleh bro setting tanggalan. Nah, ini ternyata user manual emang kudu dibaca ya bro. Oke, sekarang kita langsung masuk ke jamnya bro. Nah, ini kita keluarin dulu busanya. Wah, gila sih, ini lebih keren daripada gambarnya ketika gue beli maupun di website resminya bro. Gue nggak bohong, ini jam di luar ekspektasi gue sebenarnya. Lo bisa lihat dia menggunakan inner bezel seramik. Nah, ini keramik bro, gokil ya. Dan kemudian dia pakai coin edge. Nah, ini coin edge bezel. Kemudian case-nya ini polish ya, jadi lo bisa lihat itu polishnya juga lumayan neat, rapih dan oke banget. Kemudian dia atas case-nya juga ada campuran brush, dan lo bisa lihat brushnya cukup halus ya. Gue nggak melihat ada sharp edge atau ada ketajaman nih di ininya, di case-nya. Ini cukup oke. Kemudian kita masuk ke bracelet. Nah, ini lock width-nya ini sekitar 21 bro. Jadi lock-nya 21. Kemudian tebalnya itu sekitar 13 mm. Dan diameter case-nya atau bezelnya ini adalah 43 mm. Sebenarnya cukup gede bro buat jam ukuran 43 mm ini di tangan gue. Tapi gimana dong, gue suka banget sama jam yang hubungannya dengan Rolex Submariner. Nah, lu bisa lihat nih, Pagani ini detail lo lihat di crown-nya. Crown-nya ada logo Pagani. Nah, kalau lu bisa lihat, nah ini logo Pagani. Kemudian ada crown guard. Nah, ini bentuknya eagle beak bro. Jadi ini mirip paruhnya eagle. Kalau di Rolex tuh sekitar tahun 50-an tuh Rolex ngeluarin pertama kali crown guard yang dia sebut eagle beak crown guard. Nah, dan ini self winding, jadi automatic self winding. Nah, ini juga lo bisa lihat si crown guardnya ini bener-bener memproteksi crownnya dan sangat mudah bro. Nah, ini menurut gue dipikirin banget nih buatannya. Masuk ke dial. Di dial ada tulisan logo Pagani Design yang printed, kemudian juga automatic, water resistant untuk 10 bar,
atau 100 meter. Kemudian dia ada marker untuk hour markernya itu menggunakan loom. Nah, ini loom serta di outer markernya ini semacam stainless, bro. Menurut gue ini cukup detail. Yoi. Kemudian hands biasa, bro. Kalau lu ingin membuat Submariner Rolex homage, nah lu pasti akan memakai hands di hournya nih menggunakan si Mercedes logo yang ikonik banget, terutama di Rolex atau di jam-jam tangan yang memang ingin membuat atau merefleksikan si Rolex Submariner itu. Nah, makanya jam homage, bro, no KW. Jadi jam ini sangat-sangat memberikan penghargaan terhadap Rolex Submariner. Menurut gue oke, lo bisa lihat Cyclops-nya. Nah, ini gue rada bingung. Ada beberapa gue lihat di video-video di YouTube juga, Cyclops-nya nggak sampai sebesar ini, bro. Ini besar banget menurut gue. Nah, ini kayak 2,5 kali lipat dari apa yang ada realnya tuh. Kecil banget, men. Nah, ini oke kan? Dan dia cukup center. Tuh, nggak miss align. Dia cukup center. Pas banget posisi di, jam 3 dan sangat center. Dan ini 2,5 kali nih, gue yakin banget. Tuh, kecil banget, men, aslinya. Dan dia juga ada loom pip. Nah, ini juga bisa menandakan, nanti kita lihat, bro, loomnya. Nah, yang gue suka lagi, loomnya itu warnanya biru. Nah, hanya yang menurut gue tidak persis seperti size-nya Rolex Submariner adalah si case-nya, bro, karena case diameternya si Rolex Submariner itu 40 mm. Nah, dia pakai 43, di mana menurut gue ini lebih ke arah size-nya si Rolex Sea Dweller. Nah, mudah-mudahan ini bisa mewakilin kepenasaran lo nih, bro, karena ini sebenarnya ukuran sekian dengan diameter tangan mungkin di atas 7 cm ya, mungkin baru oke gitu ya. Nah, kemudian ini lo kalau bisa lihat di bawah tepat jam 6 Japan Movement. Kebetulan Pagani desain gue ini menggunakan Seiko NH35 dan gue lihat juga ada juga yang memakai Niota. Nah, dan entah kenapa harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Pagani yang memakai Seiko NH35 ini, bro. Dan juga gue nggak akan lupa lo lihat dialnya, bro, blue dialnya, gokil, sunburst-nya. Nah, ini ada sunburst effect. Dan ini nggak AR. Kayaknya nggak pakai anti reflektif deh. Nah, lo lihat juga rehote-nya. Nah, itu rehote-nya. Nah, bagian kecil itu, bro, yang stainless. Nah, itu rehote, bro, namanya. Nah, itu rapi loh. Ya, bentuknya finishing juga brush dan oke. Nggak, dan umumnya kalau di Rolex biasa selalu nulis Rolex. Nah, itu utama ya untuk yang Rolex Submariner biasanya mereka menulis itu Rolex itu. Kita lihat finishing braceletnya. Nggak yang paling keren atau yang paling baik. Nah, lo bisa lihatnya. Ini ada gap antara end-link ke case bezelnya. Nah, ini gue nggak tahu nih apa semua Pagani ini begini finishingnya atau cuman gue doang dapatnya begini. Nah, ini menurut gue kurang nggak pas aja gitu. Memang sih nggak ada gap ya, ada gap sedikit banget. Nah, gue nggak nemuin ini di Loreo yang gue punya. Nah, nanti nih, bro, gue akan bikin perbandingan Pagani dengan Loreo. Nah, ini dua-duanya nih Submariner semua nih, homage-nya. Jadi, gue akan lihat ya, Loreo gue begini nggak ya? Tapi ini menurut gue kayaknya nggak. Wah, ini nilainya 6,5 lah, bro, khusus untuk N-Link ini. Ini kurang aja nih menurut gue nih. Iya kan, bro? Tuh, karena jadi lu bisa ngeliat tuh si case-nya nih. Nah, gue nggak tahu apakah emang semuanya begini, apa cuma punya gue doang. Nah, lo share deh di komen. Kemudian kita akan masuk ke clasp-nya, pastinya. Ini yang paling penting, bro. Nah, ini menurut gue, clasp-nya cukup. Dan gue sangat-sangat happy ngelihat bentuk clasp-nya yang nggak biasa atau bener-bener mill clasp. Jadi, bukan clasp yang umumnya dipakai oleh Seiko yang ada kayak semacam push button dan lain-lain. Dan dia juga menggunakan screw tuh, bro, bukan push pin. Dia sudah menggunakan screw link. Nah, ini juga bisa ada divers extension. Nah, ini divers extensionnya tadi gue coba masih kencang banget, bro, dan gue agak takut untuk nyoba lagi. Gue takutnya nanti ada yang patah kalau gue paksa. Jadi umumnya jam-jam diver itu selalu punya diver extension link. Nah, jadi lo bisa buka, kemudian karena umumnya kalau lo divers kan lo pakai baju selam ya. Nah, itu jadi lo nggak perlu lagi
repot-repot harus nambahin link karena lo pakai baju selam. Nah itulah hebatnya. Jadi gue balik lagi ke clubsnya. Ini menurut gue oke banget. Clubsnya ini nggak seperti L'Oreal gue atau Seiko gue. Nah ini menurut gue sangat dipikirkan. Nah ini menurut gue oke dan cukup baik. Oke, kita lihat case back. Case backnya, nah ini exhibition case back atau see-through. Nah, Seiko NH35 bukan mesin yang paling cantik untuk dilihat, tapi ya bolehlah untuk memastikan bahwa ini menggunakan Seiko NH35. Nah, di sini ada tulisan NH35, bro. Agak berbayang ya, tapi mudah-mudahan gue bisa ditampilin nanti di via picture atau foto. Nah, kemudian lo make sure ya, kalau lo emang pengen buat diving, lo pastiin nih si caseback ini dengan kuat. Lo bisa skrunya tuh lo pastiin kenceng, jangan sampai ada kelonggaran nih. Nah, ini 100 meter, water resistant 100 meter, again design stainless steel. Nah, gue rasa jam ini sangat mewakili hasrat gue untuk memiliki jam-jam Submariner homage, dan ini udah cukup walaupun terlihat sedikit besar di tangan gue, tapi gue juga punya Seiko yang lebih gede sih, tapi ini oke lah menurut gue dia, tapi gue lebih nyaman pakai yang range 40, 41, 42. Nah itu gue lebih oke, lebih pas lah di tangan gue. Gue rasa segini dulu bro dari gue, dan mudah-mudahan kalau lo yang belum sempat subscribe channel gue dan penasaran apa yang akan gue unboxing, gue review lagi ke depannya, dan lo subscribe dulu bro. Lo bisa like, lo komen, lo share ke teman-teman lo kalau lo suka. Jangan, yang pasti subscribe itu gratis bro. Jangan sampai lo miss dari gue nih update-update-nya. Oke bro, sampai saat ini gue cabut dulu bro.